Satgas Pangan Polri membeberkan penyebab kedelai semakin langka yang kemudian berimbas pada mahalnya harga tempe dan tahu dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya karena pada Oktober-Desember 2020 kapal pengangkut bahan kedelai sudah jarang beroperasi sehingga pengiriman ke Indonesia mengalami keterlambatan. Melonjaknya harga kedelai impor telah berimbas pada meningkatnya harga penjualan tempe dan tahu di pasaran. Sehingga pada 5 Januari, Satuan Tugas Pangan Badan Reserse dan Kriminal Polri meninjau gudang importir kedelai yang berada di 3 lokasi di kawasan penyangga Jakarta, yakni di Kota Bekasi, Jawa Barat, serta Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Banten. Dalam video yang dirilis pada 6 Januari, Kepala Bagian Penegakan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan memaparkan, penilaian itu menemukan fakta bahwa harga beli kedelai dari negara asalnya memang mengalami kenaikan. Dari yang sebelumnya Rp6.800 menjadi Rp8.300. Selain itu, sejak pertengahan Oktober hingga Desember 2020, kapal pengangkut bahan kedelai sudah jarang beroperasi, sehingga importir menggunakan kapal tujuan negara Singapura untuk pengiriman ke Indonesia. Hal ini menyebabkan keterlambatan antara 2 sampai dengan 3 minggu untuk sampai ke Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa total kebutuhan kacang kedelai secara nasional sebanyak 3.130.495 ton. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan agar tidak terjadi simpang siur informasi, serta mengetahui faktor penyebab terjadinya kenaikan bahan baku kedelai yang membuat harga tempe dan tahu melonjak di pasaran. Namun hingga saat ini, belum ditemukan tindak pidana atas pemeriksaan yang dilakukan Satgas Pangan Bareskrim Polri ke sejumlah lokasi gudang eksportir kedelai. Pemirsa, harga kacang kedelai di Kota Pontianak melambung tinggi dari yang sebelumnya Rp7.700 per kilogram menjadi Rp9.600 per kilogram, sehingga berdampak langsung pada sejumlah pelaku usaha diversifikasi kedelai rumahan yang berada di Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Harga kacang kedelai impor yang melambung tinggi sejak 3 minggu terakhir di Kota Pontianak berdampak pada sejumlah pelaku usaha diversifikasi kedelai rumahan yang ada di Kecamatan Pontianak Timur. Untuk bisa tetap beroperasi dan tidak merugi, pelaku usaha terpaksa mengurangi ukuran tahu yang diproduksinya, namun tetap dijual dengan harga yang sama seperti sebelum naiknya harga bahan baku. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumda Kota Pontianak yang merujuk pada data nasional, di bulan Desember 2020, harga kacang kedelai berkisar di angka Rp6.000 hingga Rp7.200 per kilogram. Namun pada Januari 2021, harga kedelai impor melonjak di angka Rp9.200 hingga Rp10.000 per kilogram. Haryadi Triwibowo mengatakan, salah satu penyebab naiknya harga kedelai impor karena adanya peningkatan kebutuhan kedelai di Cina. Pengalihan alokasi impor ini terdampak pada naiknya harga kedelai secara global. Memang kedelai global itu, dunia itu harganya naik. Karena ada peningkatan kebutuhan kedelai di Cina, RRC, yang tadinya 15 juta ton per tahun, sekarang Cina itu memasok sudah 30 juta ton per tahun dari Amerika. Nah, sehingga yang tadinya kedelai-kedelai itu untuk Indonesia dan sebagian untuk Kalimantan Barat, Pontianak, akhirnya banyak masuk ke Cina. Normal harga kedelai itu dulu berkisaran 77, 78 masih bisa ada bernapas lah gitu ya. Nah, kalau udah sampai 8.000 lebih itu kita udah harus ekstra gitu, harus mulai banting setir lagi. Kalau sekarang ini udah 9.000 lebih, wah udah kelepek nih. Saya rasa orang begitu semua nih, pengusaha-pengusaha tahu tempe itu. Kepala Diskumdak menambahkan,
Total kebutuhan kedelai di Indonesia adalah 30 juta ton per tahun. Sementara kemampuan produksi dari petani kacang kedelai yang ada di seluruh provinsi hanya 300 ton per tahun, artinya 90% kebutuhan kedelai di Indonesia masih impor. Beralih ke kedelai lokal di tengah tingginya harga kedelai impor menjadi langkah tepat untuk mengembalikan kejayaan kedelai lokal. Kendatipun ketersediaan kedelai lokal belum mencukupi kebutuhan nasional, namun menggunakan kedelai lokal untuk bahan baku tempe justru lebih diuntungkan karena kandungan gizi yang tinggi. Dibandingkan kedelai impor, kedelai lokal justru lebih unggul dari sisi kualitas maupun varietasnya. Namun ketersediaannya yang kurang bisa memenuhi kebutuhan nasional menyebabkan banyak perajin tempe dan tahu memilih menggunakan kedelai impor. Hal ini disampaikan peneliti budidaya tanaman kedelai Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta, Atris Suyanto Hadi. Menurut Atris, kebutuhan kedelai nasional saat ini di kisaran 3,6 hingga 3,7 juta ton. Sementara produksi kedelai nasional di tahun 2019 kisaran 400.000 ton. Dan angka ini jauh lebih baik dibanding tahun 2020 yang hanya 135.000 ton. Sementara itu, perajin tahu tempe di Indonesia membutuhkan kedelai 200.000 ton per bulan atau 2,6 juta ton per tahun. Naiknya harga kedelai impor hingga 35% mengingatkan pemerintah untuk segera menyiapkan budidaya kedelai lokal berkelanjutan dalam skema program yang terukur dan terarah. Kita lakukan standar operating prosedur di dalam proses penanaman dan pendampingan kedelai. Demikian juga kita terapkan konsep-konsep good manufacturing practices dari tata cara penanganan kedelai. Ini kedelai lokal memiliki standar kualitas yang bagus dan bisa memenuhi pasar, bahkan pasar dari luar negeri di Eropa, di Jepang. Pemakaian kedelai lokal untuk didistribusi tempe sebenarnya lebih menguntungkan, lantaran rasanya yang jauh lebih enak dan rendamannya yang lebih tinggi dibanding kedelai impor yang mengalami rekayasa genetik atau genetically modified organism (GMO). Rendemennya yang orang pengrajin banyak yang nggak tahu, rendemennya lebih tinggi. Kalau menggunakan kedelai impor, rendemen itu 1,4 sampai 1,5. Kalau menggunakan kedelai lokal, itu 1,6 sampai 1,8 bisa. Grobogan, Klaten, Kulon Progo, dan Sukoharjo adalah daerah sentra kedelai lokal yang kualitas kedelainya memenuhi standar keamanan pangan, dapat mengimbangi tingginya harga kedelai impor.